استووا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memberikan pujian kita dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada setiap hari, setiap terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dan taufik serta bimbingan untuk senantiasa menjaga salat 5 waktu kita. Bahkan menjaga salat 5 waktu kita di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita di antara nikmat-nikmat yang ada. Tidak akan bisa menandingi nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan nikmat ini, sehingga Allah memberikan tambahan kenikmatan yang lainnya untuk kita, serta dimudahkannya bagi kita menempuh jalan-jalan kebaikan yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita masih di pembahasan kitab yang berjudul tentang 10 qawaid, 10 qawaida fi tazkiyatin nafsi, 10 sebab di dalam pensucian jiwa. Kita sudah menyebutkan bahwa pensucian jiwa itu sudah ada petunjuknya dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan meninggalkan makan dan minum, bukan dengan meninggalkan berhubungan badan dengan istri-istri kita, bukan dengan bergadang di malam hari qiyamul lail, bukan pula mensucikan jiwa kita dengan meninggalkan dunia secara totalitas. Namun membersihkan jiwa telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sumber pensucian jiwa, dan ini yang pertama adalah at-tauhidu aslu ma tazku bihin nufusu. Tauhid itu jamaah ifradullah taala bil ibadah, yang dinamakan dengan tauhid. Kalau kita sering mendengar tauhid, tauhid itu artinya secara bahasa wahada yuwahhidu tauhidan, ja'lu syai'an wahida. Namanya tauhid dari bahasa, maknanya adalah menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Maka tauhid secara istilah adalah menjadikan Allah satu-satunya tujuan kita di dalam beribadah. Itu tauhid. Jadi memberikan semua ibadah kita hanya kepada Allah. Maka
tauhid inilah yang merupakan sumber dari kesucian jiwa seseorang. Jamaah bukan Allah, oleh karena itu Allah menciptakan kita, tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Inna tauhida huwal ghayatu allati min ajliha khalaqana Allahu azza wa jalla wa aujadana. Sesungguhnya tauhid adalah tujuan yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuknya. Dan Allah menjadikan kita ada di muka bumi ini untuk menegakkan tauhid di muka bumi, untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, liyuwahhidun, agar mereka mengesahkan Allah azza wa jalla di dalam ibadah, tidak membagi-bagi ibadah kepada patung sebagaimana orang-orang musyrikin, tidak membagi-bagi ibadah kepada kuburan, kepada tempat-tempat keramat, tidak. Jadi tauhid itu adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid ini jamaah bukan Allah adalah dakwah inti atau inti dakwah para anbiya dan para rasul. Ya, tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan rasul kecuali mereka mendakwahkan sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan kepada umatnya sembahlah Allah dan tinggalkanlah sesembahan-sesembahan selain Allah. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum 'Ad kami utus kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud mengajak mereka sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para nabi yang lainnya yang Allah kisahkan, mereka mengajak manusia untuk kembali mentauhidkan Allah di dalam ibadah dan meninggalkan sesembahan selain Allah azza wa jalla. Maka jemaah bukan Allah azza wa jalla, lihatlah dakwahnya para anbiya yang dimulai adalah pensucian jiwa dengan tauhid. Karena tidak mungkin seseorang memiliki kesucian jiwa tanpa dia berislam. Tidak mungkin. Orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Syiah, mereka yang tidak berislam, tidak mungkin mereka memiliki kesucian jiwa. Tidak mungkin. Karena apa? Karena mereka mengagungkan selain Allah azza wa jalla. Mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan selain Allah seperti mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin mereka mendapatkan kesucian jiwa. Dan jamaah yang bukan Allah azza wa jalla, tauhid juga adalah hal yang paling pertama diucapkan oleh seseorang yang ingin masuk ke dalam Islam. Oleh karenanya ada orang-orang yang tertarik dengan Islam, dia salat, dia puasa, belajar salat, belajar puasa, tapi dia tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka dia belum dikatakan muslim. Dia belum mendapatkan kesucian jiwa selama dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka tauhid adalah hal yang paling pertama yang harus diucapkan oleh seseorang yang ingin masuk ke dalam Islam. Dan tauhid ini jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dakwah yang pertama yang harus diperhatikan oleh setiap para da'i. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengutus sahabat yang mulia Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, maka Rasulullah mengatakan innaka taqdumu ala qaumin
min ahlil kitab. Wahai Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya engkau masuk ke negeri Yaman itu mayoritas orang ahlul kitab. Mayoritas ahlul kitab. Maka apakah Nabi mengajarkan Mu'adz untuk menyusun kekuatan dulu di sana? Tidak. Rasul pesankan falyakun awwala ma tad'uuhu ilaihim an yuwahhidullah. Dan yang pertama kali untuk kau dakwahkan kepada mereka, serukan kepada mereka wahai Mu'adz, ajak mereka beribadah hanya kepada Allah. Ajak mereka mengesahkan Allah di dalam ibadah mereka. Oleh karenanya jamaah bukan Allah Azza wa Jalla, dakwah yang mengajak kepada tauhid, mengembalikan manusia dari peribadatan kepada makhluk menuju peribadatan kepada Rabbul Alamin, menuju peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dakwah yang harus dimulai oleh setiap para dai. Karena para dai, para ulama adalah pewaris para nabi, yang mana mereka harus melihat dengan apa para nabi itu memulai dakwah mereka, dengan tauhid. Tidak boleh disampingkan dakwah yang berkaitan tentang tauhid ini, tidak boleh hanya karena kita khawatir ada yang memusuhi kita dengan dakwah tauhid. Tidak. Rasul, apakah beliau tidak dimusuhi ketika berdakwah? Dimusuhi. Apakah Rasul tidak diancam dibunuh ketika mendakwahkan tauhid? Diancam untuk dibunuh. Bahkan diberi 100 unta bagi yang mampu membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujian kita para dai di hari ini tidak sebanding dengan ujiannya para nabi dan orang-orang terdahulu yang mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mengajak orang menuju Allah Azza wa Jalla, membebaskan manusia dari peribadatan kepada patung, berhala, benda-benda keramat, ini adalah dakwah yang dimulai oleh para anbiya, dan pewaris para nabi harus mengikuti apa yang para nabi memulai dakwah mereka. Kemudian jamaah bukan Allah mengancam orang-orang yang tidak mensucikan jiwa mereka, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Bahkan Allah menamakan orang musyrik itu najis jemaah. Saking tidak sucinya mereka. Karena apa? Mereka tidak memiliki kesucian jiwa. Innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Yang mengatakan mereka najis adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengancam setiap manusia yang tidak memiliki ketauhidan kepada Allah di luar Islam. Mereka yang di luar Islam diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih di hari kiamat. Allah berfirman, "Wa wailul lil musyrikin." Kecelakaanlah bagi setiap orang-orang musyrikin. Siapa mereka? Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka yang tidak menunaikan zakat. Zakat di sini maksudnya adalah zakatun nafsi, kesucian jiwa. Mereka yang tidak zakka yuzaki. Qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Jadi alladzina la yu'tuna az-zakah di sini maksudnya mereka yang tidak menunaikan kesucian jiwanya. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka ini adalah orang-orang yang ingkar terhadap hari akhir, tidak beriman kepada hari kiamat, tidak beriman kepada hari pembalasan. Allah katakan apa? Wa wailul lil musyrikin. Celaka. Kalau Allah yang mengatakan kecelakaan bagi seseorang, maka tidak akan ada yang mampu untuk menyelamatkan dia. Kalau Allah telah memvonis seseorang binasa, tidak akan ada yang mampu menyelamatkan dia dari kebinasaan yang telah Allah tetapkan bagi orang tersebut. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala tatkala beliau menyebutkan tafsir
Firman Allah, wa wailul lil musyrikin, celakalah bagi orang-orang musyrik, alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, mereka orang-orang yang tidak menunaikan kesucian jiwanya, yaitu kata beliau hiyat tauhid, yaitu tauhid, menyembah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wal iman alladhi yazku bihil qalbu, yang dimaksud dengan zakat pada ayat ini kata beliau adalah tauhid dan iman, yang itu merupakan sumber dari kesucian jiwa seseorang. Fa innahu yatadammanu nafya ilahiyati ma siwal haqqi minal qalbi wa itsbatu ilahiyati al haqqi fil qalbi. Tauhid dan iman itu mengandung apa? Mengandung penafian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dari hati kita. Jadi tauhid dan iman itu adalah membuang semua tuhan-tuhan selain Allah di hati kita. Membuang ketergantungan hati kita kepada jimat. Banyak orang yang mengalungkan jimat, menjadikan jimat di tangannya sebagai sebab untuk mendapatkan kebaikan atau tertolak dari keburukan. Ini ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua dilepaskan. Jadi tauhid dan iman menafikan semua sesembahan-sesembahan selain Allah dari hati kita dan menetapkan satu-satunya sesembahan yang hak, yang benar yang dari di hati kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat daripada la ilaha illallah. Wa hadha aslu ma tazku bihil qulub, kata beliau. Dan tauhid serta iman ini adalah sumber pokok yang dengannya hati seseorang menjadi suci, jiwa seseorang menjadi suci. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala juga beliau mengatakan, fa aktsarul mufassirin, qala aktsarul mufassirin minas salaf wa man ba'dahum, berkata kebanyakan ahli tafsir, kata beliau, tentang ayat tadi, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Berkata para ahli tafsir, kata Ibnul Qayyim, yang dimaksud dengan zakat di situ adalah hiyat tauhid, yaitu tauhid, persaksian kita kepada la ilaha illallah wal imanul ladzi bihi yazkul qalb. Persaksian kita terhadap la ilaha illallah serta iman kita yang dengannya hati kita menjadi suci. Wa huwa aslu zakatin wa nama, yang namanya la ilaha illallah dan tauhid ini adalah sumber segala kesucian jiwa dan sumber segala kebaikan yang akan kita dapatkan dan kita raih. Jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sebagaimana la ilaha illallah atau sebagaimana tauhid dan iman sebagai sumber daripada kesucian jiwa seseorang, maka memalingkan ibadah kepada selain Allah atau yang kita kenal dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, ini adalah sumber terbesar yang akan mengotori dan merusak kesucian jiwa seseorang. Oleh karenanya orang yang menyembah kepada selain Allah adalah orang yang kotor hatinya, karena ia masih mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Sejahat-jahat orang muslim jemaah, mencuri dia, berzina dia, ketika keimanan dia itu kokoh, maka dia lebih mulia dibanding orang-orang kafir yang tidak pernah melakukan kriminalisasi. Karena apa? Karena dia memiliki pokok keimanan. Orang berzina, dia salat, dia zakat, dia puasa, dia lebih mulia dibanding orang-orang di luar Islam yang terlihat baik, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena dia hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia terjerumus ke dalam kemaksiatan hanya karena
godaan syaitan yang dia tidak mampu untuk menghalaunya. Ya, makanya jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah tauhid kita. Bahkan menyekutukan Allah atau yang kita kenal dengan kesyirikan itu pembatal amal saleh seseorang, pembatal seluruh amal saleh seseorang. Allah Subhanahu wa taala bahkan memberi ancaman yang keras kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada orang sebelummu wahai Muhammad, yaitu kepada nabi sebelummu, jika kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh benar-benar akan terhapus amal solehmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi tidak ada kebaikan orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa orang kafir yang baik itu lebih baik daripada mukmin yang jahat. Tidak bisa dibandingkan, ya, adab-adab yang baik yang dimiliki oleh orang-orang kafir dengan keimanan yang dimiliki seorang muslim dan mukmin, tidak bisa. Sehingga salah kalau kita mengatakan orang kafir sekarang ini lebih baik dibanding orang muslim. Muslim sekarang ini banyak yang pembohong, banyak yang begini dan begitu. Ini adalah kekeliruan yang besar. Manakala seseorang membandingkan seorang mukmin yang terjerumus ke dalam kemaksiatan dengan seorang yang kafir, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Salah kita jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sudah diancam oleh Allah, sebesar apapun kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang mereka kerjakan tidak akan pernah ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah, kecuali mereka masuk Islam, maka nilai-nilai kebajikan mereka selama mereka kafir itu dihitung pahala oleh Allah setelah mereka masuk ke dalam agama Islam. Aslafta ala ma aslamta alaih. Ya, engkau telah melakukan kebaikan yang terdahulu, yang itu pahalanya dihitung setelah engkau masuk Islam. Itulah diantara kenikmatan Islam jamaah. Orang kafir yang dahulunya dia puluhan tahun beramal, itu tidak dinilai pahala oleh Allah. Tapi ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, semua nilai-nilai kebaikan yang pernah dia lakukan semasa dia kafir dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi batal semua amalan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Dan dosa kesyirikan itu Allah nyatakan dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah tatkala orang yang menyekutukan Allah itu meninggal dunia dan dia belum bertaubat kepada Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi dosa menyekutukan Allah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik bagi yang Allah kehendaki. Makanya jamaah bukan Allah, seorang mukmin yang terjerumus ke dalam dosa besar itu kata para ulama tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia dan dia langsung masuk surga tanpa diazab. Ya, barangkali ada syafaat dari kawan dia, ada amal soleh dia yang dahulu dia rahasiakan. Jadi orang mukmin yang terjerumus ke dalam dosa besar itu di bawah kehendak Allah. Tidak dikafirkan orang mukmin yang terjerumus ke dalam dosa besar itu, tidak seperti mencuri, membunuh, berzina, tidak. Mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, dia langsung masuk surga, diampuni oleh Allah. Kalau Allah berkehendak, dimampirkan dulu di neraka untuk dibersihkan. Dan kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, nerakanya orang mukmin dengan nerakanya orang kafir itu beda apinya, beda. Karena nerakanya orang kafir itu murni siksaan bagi mereka. Adapun nerakanya orang mukmin itu
sebagai penyucian dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ya, dari dosa syirik yang Allah nyatakan di dalam surah An-Nisa bahwa dia dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah selama pelakunya itu tidak bertaubat ketika dia meninggal dunia. Maka kita lihat Abu Talib yang membela Rasulullah mati-matian. Beliau di antara penduduk neraka yang paling ringan siksanya, terompahnya itu diletakkan di neraka, kepalanya yang mendidih. Abu Talib, dia yakin dengan kenabian Nabi Muhammad dan kerasulannya. Dia yakin apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kebenaran yang sesungguhnya, tapi dia tidak mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dia mendapatkan azab yang paling ringan. Sandalnya itu di neraka, kepalanya yang mendidih. Itu orang yang paling ringan siksanya. Ya. Kemudian jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang menyekutukan Allah itu diancam, diharamkan surga baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah" di dalam surah Al-Maidah, "Faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan patung, dengan makhluk, dengan batu, dengan pohon-pohon, maka Allah telah mengharamkan bagi mereka untuk masuk surga. Dan tempat kembali mereka adalah neraka, dan orang-orang zalim sama sekali tidak memiliki penolong. Jadi nasab kita yang mulia, garis keturunan kita yang mulia itu tidak bisa menjadi penolong kita. Apa kata Rasulullah kepada putri beliau Fatimah? "Ya Fatimah, salini min mali ma syi'ti." Wahai putriku Fatimah, minta hartaku sesuka hatimu, saya akan berikan kamu. Hartaku minta. Wa ma ughni anki minallahi syai'a. Tapi nanti di akhirat kalau kamu tidak beramal saleh, kalau kamu tidak muslim, saya tidak bisa menolongmu di hadapan Allah sedikit pun, tidak bisa. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Orang yang malas-malesan ibadah itu tidak bisa dia mengungguli orang lain yang rajin beribadah hanya karena kemuliaan nasab, tidak bisa. Mengandalkan nasab kita yang tinggi sebagai daya saing orang lain yang rajin ibadah, tidak bisa. Mau kita keturunan siapa kalau kita tidak beramal soleh? Kita hanya mendapatkan pahala apa yang kita kerjakan. Kemudian jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala, fa idza haqqaqa al-'abdu at-tauhida hasalat lahu az-zakata al-kamilah. Maka apabila seorang hamba merealisasikan ketauhidan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kesucian jiwa yang sempurna. Kemudian wa hasalat lahul hidayah wal amnu tammani fid dunya wal akhirah. Orang yang ketauhidannya itu sempurna, dia akan mendapatkan hidayah di dunia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah dalam beriman dan beramal, Allah akan tunjukkan bagi dia hidayahnya, dan dia akan diberikan rasa aman di dunia, dan di akhirat juga dia diberikan oleh Allah rasa aman. Jadi orang yang hanya beribadah kepada Allah adalah orang yang akan mendapatkan kesempurnaan daripada kesucian jiwa, dan akan mendapatkan jaminan hidayah serta keamanan dari Allah Subhanahu wa taala setelah dia meninggal dunia, atau ketika dia di dunia dan setelah dia meninggal dunia. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh dan dia tidak pernah mencampurkan keimanan dia itu dengan kezaliman. Maksudnya kezaliman di sini adalah
seperti perkataan Luqman Al-Hakim, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya dosa menyekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar. Jadi orang yang beriman, yang ia tidak mencampur baurkan keimanan dia dengan nilai-nilai kesyirikan, maka orang ini akan mendapatkan keamanan di dunia dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, famata akhlasal abdu adh-dhulla lillah wal mahabbata lahu khalasat a'maluhu wa sahhat. Manakala seorang hamba memurnikan ketundukan dia kepada Allah dan kecintaan dia kepada Allah, maka orang ini akan bagus amalnya dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini juga akan mendapatkan kesucian jiwanya dan jiwanya akan baik. Ya, jadi jiwa yang baik itu jamaah bukan Allah Azza wa Jalla, di antara sifatnya adalah al-lawwamah. Al-lawwamah itu adalah dia itu akan mencela kita. Kadang kita ketika berbuat dosa menyesal. Kenapa sih saya harus mudah sekali terjerumus ke dalam dosa? Ya, menyesali. Kadang kita mencela diri kita, itu nafsul lawwamah, itu nafsu atau jiwa yang itu ada ciri bahwasanya jiwa ini jiwa yang baik. Manakala dia melakukan dosa, dia mencela dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka ibadah kita, amal saleh kita akan baik. Kemudian jiwa kita akan suci dan bersih, serta jiwa kita akan istiqamah di atas kebaikan. Dan manakala wa mata adkhala 'alaiha ma yashubuha min syawa'ib syirki dakhala 'ala nafsihi min ad-danasi wat tadasiyati bihasbi dzalik. Manakala seorang sudah memasukkan ke dalam jiwanya amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah mulai merusak kebersihan jiwanya dan bahkan mengotori jiwanya, sehingga tertutuplah jiwanya dari nilai-nilai Islam, tertutuplah jiwanya dari hidayah Islam. Maka jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesucian jiwa seorang hamba melainkan daripada dia mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Dia berbuat ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, ala lillahid dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah ibadah yang murni. Kalau orang, bahkan orang yang ada riyaknya dalam ibadah itu tidak ikhlas, itu dia terjerumus ke dalam syirik kecil yang menjadikan manusia sebagai tujuan untuk beribadah itu ingin dipuji, ya. Dan jamaah bukan Allah, tidak ada kesucian jiwa kecuali dengan meninggalkan nilai-nilai kesyirikan, meninggalkan kepercayaan-kepercayaan seperti orang bertatayur, anggapan sial dengan apa? Kalau lewat ular di depan kita ketika keluar rumah, kita akan sial. Kalau ada bunyi gagak, berarti ada orang yang meninggal. Ini keyakinan-keyakinan yang seperti ini, keyakinan-keyakinan yang berbau apa? Berbau bahwasanya dia meyakini ada selain Allah yang beri manfaat dan menolak mudarat. Ya, kalau keluar dari rumah ketemu orang yang buta sebelah matanya, aduh, jangan sudah. Rezeki kita nanti tidak akan datang. Anggapan sial dengan nomor misalnya. Kalau di nomor pesawat itu nomor 13 jamaah ya, nomor 13 itu yang tidak pernah ada barangkali di nomor pesawat barangkali ya. Apa dosanya nomor 13 jamaah sehingga dianggap sial? Apa dosanya? Keyakinan macam apa seperti ini? Orang kafir enggak pernah mereka menganggap nomor 13 itu sial. Itu orang kafir itu, Yahudi Nasrani, anteng aja mereka duduk di kursi 13. Orang muslim gak berani duduk di nomor 13. Ada apa? Bulan Muharram katanya bulan sial. Subhanallah. Keyakinan-keyakinan yang seperti ini harus kita buang. Sehingga apa? Sehingga jiwa kita terus bersih, terus mengalami kebaikan demi kebaikan.
Makanya jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah segala kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kebaikan, dan tidak ada selain Allah yang dapat menolak kemudaratan dari seorang. Ini yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya sumber kesucian jiwa seorang adalah dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang suci jiwanya. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.